Adu argumen antara ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri dengan Presiden RI Joko Widodo menjadi polemik yang membahas soal hilirisasi atau pemurnian dan pemrosesan mineral tambang khususnya nikel di Indonesia. Sebagai awalannya, Faisal mengkritik kebijakan hilirisasi nikel yang dinilainya hanya menguntungkan industrialisasi negeri tirai bambu alias China. Faisal mengatakan bahwa hilirisasi nikel menjadi nikel pig iron (NPI) dan ferronikel dalam negeri 99% diekspor ke China. Kalau hilirisasi sekedar dari biji nikel jadi NPI atau jadi ferronikel. NPI dan ferronikel 99% diekspor ke China, jadi hilirisasi Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Itu dia, luar biasa, ujar Faisal dalam diskusi INDEF, dikutip Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Jawaban lengkap Jokowi. Seakan tidak terima dengan pernyataan Faisal Basri, Presiden Jokowi langsung membantah pernyataan tersebut dengan mencontohkan bahwa hilirisasi nikel membawa keuntungan untuk Indonesia. Jokowi justru mempertanyakan hitung-hitungan Faisal Basri yang mengatakan bahwa hilirisasi menguntungkan negara lain. Ngitungannya gimana? Kalau hitungan saya berikan contoh nikel, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya 17 triliun rupiah, setelah masuk ke industrial downstreaming, kehilirisasi menjadi 510 triliun rupiah, terang Presiden Jokowi menjawab pernyataan Faisal Basri terkait hilirisasi nikel, di stasiun LRT Duku Atas, Jakarta, dikutip Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Dengan meningkatnya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi, lanjut Presiden Jokowi, maka hasil pajaknya akan lebih besar ketimbang sebelum nikel dilakukan hilirisasi. Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak dari 17 triliun rupiah sama mengambil pajak dari 510 triliun rupiah, lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja dari 17 triliun rupiah sama 510 triliun rupiah, gede mana? Terang Presiden Jokowi. Faisal Basri pun kembali menjawab pernyataan Presiden Jokowi yang bersikukuh bahwa hilirisasi nikel di Indonesia yang diklaim memberikan nilai tambah. Faisal mengatakan melalui website resminya, bahwa angka yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tidak jelas juntrungannya. Dia memaparkan data pada tahun 2014 yang mana nilai ekspor biji nikel dengan kode HS 2604 hanya sebesar 1 triliun rupiah. Jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor biji nikel kode HS 2604 hanya 1 triliun rupiah. Ini didapat dari ekspor senilai 85,913 juta dolar dikalikan rata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yaitu 11,865 rupiah per US dollar, jelas Faisal dalam keterangannya, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Dia juga mengungkapkan bahwa data 2022 lalu, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi dalam negeri sebesar 27,8 miliar dolar, yang mana bila dikonversikan dengan rata kurs rupiah saat itu, nilai ekspor besi dan baja dengan kode HS72 setara dengan 413,9 triliun rupiah. Lalu, dari mana angka 510 triliun rupiah? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja kode HS72 yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah 27,8 miliar dolar. Berdasarkan rata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per US dollar, nilai ekspor besi dan baja kode HS72 setara dengan 413,9 triliun rupiah, beber Faisal. Jika dibandingkan dengan data yang disebutkan oleh Presiden Jokowi, memang terdapat perbedaan data antara kedua pihak. Namun, terlepas dari perbedaan data yang ada, Faisal justru mempertanyakan kemana uang hasil ekspor yang harusnya dinikmati oleh Indonesia.
Di mengatakan hampir semua perusahaan smelter pengolah biji nikel 100% dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri. Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan biji nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar, ungkap Faisal. Jika keuntungan perusahaan sawit dan olahannya dikenakan pajak keuntungan perusahaan atau pajak penghasilan badan, lanjut Faisal, perusahaan smelter nikel seharusnya bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Jadi, kata nihil pula penerimaan pemerintah dari laba luar biasa yang dinikmati perusahaan smelter nikel. Perusahaan-perusahaan smelter China menurut Faisal menikmati karpet merah karena dianugerahi status proyek strategis nasional. Kementerian Keuanganlah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat peraturan pemerintah dilimpahkan kepada BKPM, terang Faisal. Kata Faisal Basri, hilirisasi mendukung industrialisasi di China. Faisal Basri sejatinya mendukung sepenuhnya industrialisasi, tetapi menolak mentah-mentah kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuknya yang berlaku sekarang. Hilirisasi nikel dinilai ugal-ugalan dan sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia, ungkap Faisal Basri. Kebijakan hilirisasi nikel sudah berlangsung hampir 1 dasawarsa. Namun, justru peranan sektor industri manufaktur terus menurun, dari 21,1% tahun 2014 menjadi hanya 18,3% tahun 2022, titik terendah sejak 33 tahun terakhir. Keberadaan smelter nikel juga tidak memperdalam struktur industri nasional. Jangan membayangkan produk smelter dalam bentuk besi dan baja yang langsung bisa dipakai untuk industri otomotif, pesawat terbang, kapal, bahkan untuk industri peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, garpu, dan pisau sekalipun. Ada memang, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Produk besi dan baja, HS72, yang diproduksi dan diekspor terdiri dari banyak jenis. Yang dikatakan oleh Presiden adalah produk induknya atau produk di kelompok kode HS72. Hampir separuh ekspor HS72 adalah dalam bentuk ferroalloy atau ferronikel. Ada pula yang masih dalam bentuk nickel pig iron dan nickel matte. Hampir semua produk-produk itu tidak diolah lebih lanjut, melainkan hampir seluruhnya diekspor ke China. Di China, produk-produk seperempat jadi itu diolah lebih lanjut untuk memperoleh nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Lalu, produk akhirnya dijual atau diekspor ke Indonesia. Dalam porsi yang jauh lebih rendah adalah semi-finished products. Sejauh ini tak satu pun pabrik smelter yang berada di Sulawesi telah memproduksi baterai untuk kendaraan listrik atau besi baja sebagai finished products. Rel untuk kereta cepat saja seluruhnya masih diimpor dari China. Tak ada yang meragukan bahwa smelter nikel menciptakan nilai tambah tinggi. Siapa yang menikmati nilai tambah tinggi itu? Tentu saja pihak China yang menikmatinya. Nilai tambah yang mengalir ke perekonomian nasional tak lebih dari sekitar 10%. Begini hitung-hitungannya. Nilai tambah smelter sama dengan produk smelter dikurangi biji nikel. Nilai tambah dinikmati pengusaha berupa laba, pemodal dalam bentuk bunga, pekerja dalam bentuk upah, pemilik lahan dalam bentuk sewa. Hampir semua smelter nikel milik pengusaha China. Karena dapat fasilitas tax holiday, tak 1% pun keuntungan itu mengalir ke tanah air. Hampir 100% modal berasal dari perbankan China, maka pendapatan bunga juga hampir seluruhnya mengalir ke China. Banyak di antara mereka yang bukan tenaga ahli, di antaranya juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Kebanyakan tenaga kerja China menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja. Akibatnya muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar $100 per pekerja per bulan. Banyak tenaga kerja China di smelter.
Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara 17 juta rupiah hingga 54 juta rupiah. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum. Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan. Perusahaan smelter memang membayar pajak bumi dan bangunan namun nilainya amatlah kecil. Jadi nyata-nyata sebagian besar nilai tambah dinikmati perusahaan China. Nilai tambah yang dinikmati perusahaan smelter China semakin besar karena mereka membeli biji nikel dengan harga super murah. Pemerintah sangat bermurah hati menetapkan harga biji nikel jauh lebih rendah dari harga internasional. Berdasarkan harga rata bulan April tahun 2021, penerimaan yang dinikmati oleh perusahaan tambang biji nikel jauh lebih rendah dari harga patokan yang ditetapkan pemerintah atau HMP, harga patokan mineral, yang sudah relatif sangat rendah itu. Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan, tutup Faisal Basri.